Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Teman Ngaji Online. Mari kita simak bersama kajian Islami Ustazah Halimah Al-Aidrus dengan tema Saat Jiwa Terlalu Lelah, Butuh Tempat untuk Berlindung. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Pada malam di bulan mulia, bulan Rajab, kita berada di hari-hari terakhirnya. Biasanya pemberian Allah di akhir-akhir segala sesuatu lebih banyak daripada pemberian Allah di awal-awal. Bulan Rajab ini banyak diturunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat mulia ini, di maqam salah satu wali min awliyaillah, maqam Habibana Nuh. Di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dituruni hujan ampunan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni segenap dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa orang-orang yang kita sayangi, meski seperti apapun besar dosanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan kita dengan takdirnya. Semoga merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberi kepada kita banyak hal. Amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, sebagaimana urusan dunia, orang tidak diberi yang sama. Ada yang diberi kekurangan, baik dalam urusan harta, baik dalam urusan ilmu, baik dalam urusan kecantikan, ataupun urusan kesehatan badan. Semua masing-masing ada rezekinya, semua masing-masing ada rizkinya. Ada yang dikasih kurang, ada yang dikasih cukup untuk diri sendiri saja, ada yang diberi cukup untuk keluarganya, dia dan orang-orang di sekelilingnya. Ada yang diberi banyak. Mohon maaf, saya harapkan untuk tidak ambil gambar. Okay. Sehingga sekalian, ada yang diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang diberi sangat banyak. Baik, sekali lagi dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi kesehatan, ataupun kecantikan, dan seterusnya. Urusan-urusan dunia ini, karena ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Urusan agama pun demikian. Urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian keadaannya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Allah anugerahkan padanya pemberiannya yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dekat, bahkan dapat mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat. Di antara yang nomor satu di antara orang-orang yang macam ini adalah baginda kita Nabi besar Muhammad.
Tak ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki akhirat, rizki agama lebih besar daripada Sayyiduna Muhammad. Manusia yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala rizki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdekat dengan Allah. Hingga bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada malam 27 Rajab untuk Nabi Muhammad menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga qaba qausaini au adna, sejarak 2 tombak au adna, bahkan lebih dekat lagi. Kalau udah selesai bagi tahu ya. Udah belum? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sangat dekat. Dan karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun dapat mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang jauh-jauh sekalipun dari Allah, dengan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mendekatkan orang tersebut kepadanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan sewafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas muka bumi ini akan selalu ada hamba-hambanya Allah yang meraih tingkat kedekatan tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari tingginya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala hingga mereka dapat mendekatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempati khalifah. Mereka menempati tempat posisi pengganti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Aulianya Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, mereka hidup di atas muka bumi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga tak lagi memiliki rasa khawatir di dalam hatinya. Artinya tak lagi memiliki rasa takut terhadap apapun. Bagaimana mungkin mereka merasa takut sedangkan mereka tahu mereka bersama dengan pemilik dunia dan akhirat? Takut dari apa mereka? Jika mereka hidupnya, mereka tahu hidup mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka dikaruniai rizki la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka pun tidak pernah bersedih hati sebab hidup mereka senantiasa bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Karenanya saudaraku sekalian, tak sama. Nih kita nih, urusan-urusan dunia kita tak sama. Rezeki kita dunia nih tak sama. Satu sama lain berbeza-beza rezekinya, bukan? Segini banyaknya hidungnya tak ada yang sama. Segini banyak kita, wajahnya tak ada yang sama.
Demikian pula rezeki dunianya tak ada yang sama, ilmunya tak ada yang sama. Demikian juga dengan rizki agama. Rizki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi pun tak sama. Ada di antara kita yang didekatkan, ada di antara kita yang dekat saja, ada yang sangat dekat, ada yang jauh, ada yang sangat jauh, ada yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sa'ah fasa'ah, ada yang sesekali bersama dengan Allah, sesekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mendapatkan rizki paling banyak di antara kita sekalian, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alim. Saudara sekalian yang saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang taat pada Allah dan Rasulnya? Faulai, mereka ini yang hidupnya taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan dikumpulkan di hari akhirat nanti bersama dengan an'amallahu alaihim, yang diberi rizki paling banyak di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Allah? Yang dirizkikan paling banyak siapa? Minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah. Rizkinya bukan berupa harta, bukan berupa cantiknya wajah, bukan berupa kesehatan badan, bukan berupa hal-hal duniawi lainnya, melainkan berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah. Wasiddiqin, para wali-walinya Allah. Habibana Nuh ada di antara mereka. Wasyuhada, para pejuang-pejuang, para ulama-ulamanya Allah. Bawahnya lagi wassalihin, orang-orang saleh. Dzalikal fadlu minallah. Mereka ini adalah sebaik-baik kawan, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya. Dzalikal fadlu minallah, dan itu adalah setinggi-tinggi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa kafa billahi alim. Allah lah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi sebagai orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah mendekatkan mereka sedekat-dekatnya dengan Allah sampai di tingkatan di mana mereka dapat mendekatkan hamba-hambanya Allah kepada Allah. Karenanya, jika kamu ingin mendekat kepada Allah, carilah para wali-walinya Allah. Sayyidina Ar-Rumi mengatakan, jangan kau kira masjid adalah bangunan. Kamu harus tahu, masjid yang sesungguhnya adalah hati para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kamu akan mendapati Allah. Di sanalah kamu akan mendapati Allah. Kamu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cari yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.
Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dari mana kita mau tahu bagaimana tuh apa cirinya, apa tandanya seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita tahu seseorang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Man hum auliyaullah?" Siapa mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad bukan bercakap walinya Allah tuh yang dapat terbang tanpa naik kapal terbang. Bukan yang dapat berpindah badan dari satu tempat kemudian ke tempat yang lain. Memiliki karomah atau mengetahui isi hati orang. Gitu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah, kadang-kadang kita tak boleh tahu itu mengetahui isi hati orang atau kasyif misalnya begitu ya, tahu hal-hal yang gaib atau memang sedang kebetulan saja. Misalnya seperti saat ini saya berkata, di antara kalian ada yang sedang lapar. Di antara yang hadir di sini ada yang setengah mati menahan kantuk. Nah, itu kan belum tentu didasari mengetahui hal yang gaib. Saudara sekalian saya muliakan, bukan dari ciri-ciri semacam itu kita boleh tahu mana kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad menyebutkan kekasih Allah, alladzina idza ru'u dzukirallah. Kekasih Allah, kata Nabi Muhammad, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang apabila kamu memandang wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Para kekasih Allah adalah orang-orang yang apabila kamu memandang wajahnya maka akan mengingatkanmu kepada Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, adakah kamu berjumpa dengan salah satu di antaranya? Saya sampaikan kepadamu bahwa alhamdulillah, alhamdulillah, saya berjumpa dengan beberapa di antara mereka. Salah satunya Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Hinat. Saudara sekalian, saya berkunjung di rumah beliau tahun terakhir. Saya berada di kota Tarim. Saya ingat masa itu beberapa hari jelang Ramadan. Saya tertinggal bus yang menjemput Darul Zahra berangkat ketika saya sedang di kamar mandi. Akhirnya saya keluar, busnya dah jalan. Ustazahnya saya ditinggal. Saya sudah mengajar masa itu, tapi saya tertinggal. Saya hubungi kendaraan, datang kendaraan kecil bawa saya, dan karena kendaraan saya kecil, sehingga ia lebih mudah sampai ke tempat Hubabah Khadijah. Saya sampai terlebih dahulu sebelum kawan-kawan saya Banat Darul Zahra sampai di sana. Hari itulah saya bersama dengan kawan saya untuk pertama kalinya memandang wajah, pertama kali dan terakhir kali memandang wajah Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saudara sekalian saya muliakan, ketika saya memandang wajahnya itulah saya jadi mengerti makna hadis Nabi Muhammad, alladzina idza ru'u dzukirallah. Kekasih Allah adalah orang-orang yang apabila kamu memandang wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Bukan yang sangat cantik, bukan. Bukan yang sangat putih misalnya, bukan. Dan kamu jangan berkata bahwa ustazah, muka ustazah ini bercahaya. Kamu belum tahu mana cahaya
mana sun cream. Kamu tak boleh bedakan mana bedak, ya, mana cahaya. Sedikit sekali yang saya mulaikan. Tapi saat saya memandang wajah Bapak Khadijah saat itu, saya tahu bahwa inilah wajah salah satu di antara yang disebutkan Nabi, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang saat kamu memandang wajahnya akan secara otomatis mengingatkanmu kepada Allah. Ketika saya memandang wajahnya, hati saya seperti sedang dipukul-pukul, ditampar-tampar dengan kenyataan bahwa kamu pikir kamu siapa, Halimah? Seharusnya hidup yang seperti itu. Kamu hidup di atas muka bumi dengan segala pemikiran-pemikiranmu, dengan segala apa yang kamu pikir itu. Urusan-urusan dunia yang tak ada habis-habisnya, perasaan-perasaan merasa diri sebagai seseorang, dan lain-lainnya, kesombongan, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Saat memandang wajah Hubabah Khadijah, langsung secara terus mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan hidup yang semestinya saya tempuh. Saya segera mengingati dosa-dosa saya. Air mata saya mengalir tak henti-hentinya pada masa itu. Yang bahkan Hubabah Khadijah tak sedang memandang saya. Beliau sedang bertemu dengan beberapa tamu. Yang tetamu tersebut orang dari Arab, dari kabilah di Yaman sana itu. Hubabah temui mereka, Hubabah tanya, min jitum, kalian datang dari mana, kata Hubabah. Dia jawab misalnya gitu, dari Pasir Ris, Hubabah. Misal. Pasir Ris. Dulu ada kawan saya, kata Hubabah. Namanya Salma binti, misalnya disebutkan sama beliau. Bagaimana kabar kawan saya itu? Kalian kenal dia? Mereka bilang, kami kenal, Bapak, kami kenal. Bagaimana kabarnya? Dia menunduk, mereka menunduk, kemudian bilang, Bapak, kawan Hubabah sudah meninggal dunia. Hubabah mendengar dia meninggal dunia, wajahnya segera diliputi dengan senyuman yang paling indah. Saya lihatnya, ya Allah, kenapa dia malah tersenyum ketika dikabarkan kawannya meninggal dunia? Hubabah segera bilang, wah, bahagianya. Kenapa dia bahagia kawannya meninggal? Hubabah Khadijah bilang, wah, senangnya dia. Saya kapan ya? Baru itu saya mendengar seseorang yang merindukan kematian seperti mana kita merindukan kesenangan-kesenangan dalam kehidupan. Beliau tuh dengar itu macam adik-adik usia 25 tahunan belum menikah. Kemudian dia diceritakan tentang kawannya, dia bertanya misalnya gitu, kamu ingat tak kawan kita yang masa sekolah dulu itu di Al-Azhar Mesir? Ah ya, itu yang itu bagaimana kabar? Dia udah menikah dengan seorang laki-laki yang Masya Allah orangnya begini. Senangnya saya kapan ya? Macam itu gitu. Seperti seorang perempuan yang lama merindukan anak, kemudian didengar ada kawannya yang sudah terlebih dahulu hamil, dia bilang, wah, senangnya kapan saya ya? Semacam itu. Wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merindukan kematian sebab mereka paham ketika datang ajal kematian, mereka menjadi semakin tak berjarak
dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingat ada seorang kawan saya datang kepada Hubabah Khadijah ini, kemudian dia bilang, Hubabah doakan dong, tekak saya Hubabah sakit sangat. Kak saya nih Hubabah, saya tak boleh makan, saya tak boleh minum, saya tak boleh bicara banyak-banyak, tekak saya sakit sangat, Hubabah doakan saya. Hubabah senyum, kemudian letakkan tangannya di tekak kawan saya ini, seorang ustazah juga pada masa itu. Dia bilang, Hubabah doa-doakan, usap-usap sama Hubabah. Tapi Hubabah kemudian berkata, Ma'adal sabrik ya hadi. Kamu sabarnya dikit sekali sih nak. Sabar kamu dikit sekali. Yang sabarlah hidup. Kamu tahu tak? Allah tuh kalau bagi kepada kita ujian, cabaran dalam hidup nih, pertanda Allah cinta dengan kita. Kamu tahu tak? Saya nih, kalau lama tak diberi sakit, saya bertanya kepada Allah, Ya Allah, adakah kau lupa kepada hamba-Mu Khadijah ini? Lain. Para walinya Allah SWT memandang segala sesuatu urusan di dunia ini, cara pandang mereka lain. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga cara mereka melihat sesuatu adalah cara Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu. Mereka memiliki timbangan. Timbangan mereka adalah timbangan Allah. Mereka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah segala sesuatu dengan timbangan yang adil, timbangan yang lurus, timbangan yang benar. Mereka menimbangnya dengan timbangan Allah, mengetahui bahwa cabaran dalam hidup adalah cara Allah menaikkan derajat manusia, adalah cara Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, mencintai hambanya, memandang segala sesuatu sesuai dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Sedikit sekalian, saya beberapa hari kemudian mendengar kabar Hubabah Khadijah meninggal dunia di bulan Ramadan pertama, bulan malam Jumat pertama dari bulan Ramadan tahun itu. Kesedihan hati mendalam. Saya pun pergi kembali ke sana untuk bertakziah kepada beliau. Sedikit sekalian, semasa saya bertakziah itu saya dengarkan cerita dari perempuan yang tinggal bersama dengan Hubabah Khadijah lebih dari 40 tahun. Dia cerita, jadi dia tinggal bersama dengan Hubabah Khadijah dari sebelum dia menikah, dari masih dia usia 10-11 tahun mungkin begitu, membantu Hubabah Khadijah yang memang tinggal seorang diri, tak ada suami, tak ada anak, tak ada sesiapa. Dia akan masakkan buat Hubabah Khadijah, dia akan bersihkan rumah Hubabah Khadijah, dia akan layankan Hubabah Khadijah dan juga kawan Hubabah Khadijah untuk sholat berjamaah. Sampai ketika dia sudah dewasa, Hubabah Khadijah menikahkannya dan dia pun tinggal di rumah bawah Hubabah Khadijah, di saat Hubabah Khadijah tinggal di bagian atas dari rumah tersebut. Malam hari itu, perempuan tersebut bercerita, saya sama sekali tak menyangka bahwa malam ini Hubabah Khadijah akan berpulang ke rahmatullah. Dia bilang saat saya mendampingi beliau untuk sholat maghrib, beliau saat datang buka puasa, beliau hanya makan kurma 3 buah, ya 3 biji buah kurma, tapi bukan hanya bijinya aja, 3 buah kurma. Hubabah Khadijah makan itu dan minum air. Kemudian selepas itu beliau melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan perempuan ini. Habis selesai sholat maghrib dan sholat sunnahnya,
Perempuan ini pun berpamitan untuk berbuka puasa atau makan malam bersama dengan suami dan anaknya di bawah. Saat dia berpamitan, Bapak Khadijah bilang, ya, nanti waktunya Isya datang lebih awal ya ke sini. Karena malam hari ini, kata Ubaba dengan mata berbinar-binar. Malam hari ini, saya akan melaksanakan sholat Isya dan tarawih lebih awal. Karena saya akan pergi ke pesta. Saya akan berangkat untuk mendatangi jemputan. Jemputan pesta. Macam kayak ada orang nikahan atau jemputan pesta. Dia merasa aneh dengan pernyataan Ubaba, tapi dia pun dibilang marhaba Ubaba, marhaba. Tentu aja Ubaba, lebih Ubaba. Dia turun sambil pikirannya berpikir gitu. Aneh sekali, mana ada orang bikin pesta di bulan Ramadan. Itu satu, dan yang keduanya, berpuluh tahun hidupnya Ubaba Khadijah, nyaris tak pernah keluar dari rumah. Orang ada hajat menikahkan anak atau apapun, Ubaba Khadijah tak pernah datang ke pesta siapapun. Kalau mereka yang ingin mendapatkan keberkahan doa, biasanya pengantinnya yang datang ke rumah Ubaba Khadijah untuk mendapatkan doa. Bukan Ubabahnya yang pergi. Makanya dia heran, siapa yang buat pesta sampai membuat Ubaba Khadijah berbinar matanya ketika akan mendatangi pesta tersebut. Dia turun ke bawah, dia makan bersama dengan suaminya, dan dia ceritakan rasa aneh dia tersebut kepada suaminya. Ubaba Khadijah pesankan kepada saya nanti cepat-cepat untuk pergi, katanya mau pergi. Diceritakanlah apa yang disampaikan Ubaba Khadijah tadi. Dia bilang, pesta siapa yang buat pesta nih? Suaminya ketika udah terdengar azan Isya, kata suaminya, dah tak perlu kamu pikirkan pesta siapa, sekarang segeralah naik ke atas, jangan sampai Ubaba Khadijah menunggumu. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik tentu saja. Suaminya juga sangat hormat kepada Ubaba Khadijah, sangat cinta kepada Ubaba Khadijah. Dia pun naik ke atas, dia bilang, saya tunggu Ubaba Khadijah, ternyata sedang di bilik mandi. Saya tunggu, beliau keluar dengan baju baru yang beliau jahit sebelum Ramadan. Yang biasanya baju baru itu beliau persiapkan untuk hari raya. Beliau tak mau bulan Ramadan persiapkan hal-hal untuk hari raya, jadi dia persiapkannya dari sebelum Ramadan. Dia sudah kenakan, dan beliau habis mandi, wangi, sungguh-sungguh seperti akan pergi ke pesta gitu. Dia mau tanya, tapi Ubaba Khadijah memang tak akan berkata apapun sesudah wudhu, apalagi sudah mandi, kecuali sesudah melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Jadi dia pun tunggu sampai Ubaba Khadijah selesai kerjakan sholat itu. Dan selesai sholat dia tanya, Ubaba sebenarnya mau pesta kemana loh Ubaba? Dia bilang, tak apa ya, tanya sekarang lah nak, yuk kita sholat Isya berjamaah. Sholat Isya berjamaah, selepas sholat Isya berjamaah, sholat Ba'diyah Isya dilanjut dengan sholat tasbih. Panjang kan tuh sholatnya. Habis itu sholat tarawih 20 rakaat. Selepas sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir 11 rakaat. Dia bilang biasanya Ubaba Khadijah tak sampai selesai 11 rakaat, hanya mungkin 8 rakaat, nanti yang 3 rakaat sisanya tuh jelang subuh. Tapi ini semua sholatnya dilaksanakan. Selepas sholat 11 rakaat witir itu, dia udahlah haus, udahlah kelelahan, sholat bersama dengan Ubaba Khadijah. Dia tanya lagi, dia bilang, Ubaba sebenarnya mau pergi kemana lah Ubaba nih? Ubaba sepertinya sangat bersemangat sekali gitu, nak pergi nih Ubaba, nak pergi kemana? Ubaba senyum aja, kemudian Ubaba bilang,
malam ini saya sudah hatam Quran, yuk kita baca doa hataman Quran. Kamu tahu kan, siapa yang baca doa hataman Quran diistighfarkan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Yuk kita baca doa hataman Quran. Mereka pun hatamkan Quran, baca dari wadduha sampai akhir, kemudian baca doa hataman Quran. Selepas itu Baba Khadijah kemudian berdiri senyum-senyum. Dia bilang al-an. Sekarang nih. Sekarang waktunya nih. Saya mau hadir pesta sekarang nih waktunya nih. Saya mau berangkat nih. Saya mau berangkat pergi ke pestanya nih. Dia bilang saya pun tengok keluar barangkali ada kendaraan yang menunggu. Tak ada apa-apa. Baba malah masuk ke dalam kamarnya. Saya pun mengikutinya dari belakang, kemudian Ubaba naik ke atas tempat tidur beliau. Saya pun mendekatinya. Kemudian saya bilang, Ubaba bilang, Ubaba mau pergi ke pesta. Betul kata Ubaba. Sekarang saya mau berangkat ke pestanya. Ubaba, adakah jemputan untukmu, Ubaba? Betul, Nak. Telah ada jemputan untuk saya malam ini. Siapa yang jemputku, Baba? Sambil tersenyum sangat manis, beliau berkata, Allah sudah jemput saya. Mengundang saya malam hari. Berjumpa denganmu. Saat Hubabah menyebutkan Allah, pahamlah saya apa yang dimaksud oleh Hubabah. Saya pun segera panik. Saya pegangi tangan Hubabah, kemudian saya bilang, jangan Hubabah, please jangan tinggalkan saya. Hubabah, jangan tinggalkan saya, Hubabah, tolong jangan pergi, Hubabah. Beliau sembari tersenyum, beliau bilang, nah, saya sudah sangat lama menunggunya. Dan malam inilah waktunya. Beliau sampaikan itu dengan bibir yang bahkan tak berhenti tersenyum. Kebahagiaan yang luar biasa membuat kita jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabuhu misik fabidzalika falyatanafasil mutanafisun." Di akhirnya adalah yang paling wangi, yang paling indahnya. Bagian akhirnya adalah bagian terindahnya. Dan untuk hal yang demikian, semestinya hamba-hamba Allah berlomba-lomba. Kamu mau kejar sesuatu, kejarlah kematian dalam husnul khatimah. Kejarlah akhir kehidupan yang indah. Saya sudah lama menunggunya, Nak. Sekarang waktunya. Dia bilang, melihat keadaan kematian Hubabah Khadijah yang sangat menyenangkan, saya pun segera berkata padanya, kalau gitu bawa serta saya juga Hubabah, sekarang juga saya mau ikut denganmu. Sepertinya kematian jadi sesuatu yang ringan aja gitu. Kalau ikut bersama dengan Hubabah Khadijah, ini kayaknya jalannya udah langsung jalan paling dekat ini. Jalannya udah tidak harus melewati ini, lewat itu. Sepertinya ini transportasi yang paling cepat. Jadi dibilang, Ubaba, kalau begitu ikut saya, Ubaba. Saya akan bersama dengan Ubaba, ikut saya, bawa serta saya denganmu. Ubaba senyum lagi, kemudian berkata, likullin nasi lahu awan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Telah datang waktuku dan belum datang waktumu. Sampaikan salamku pada semua orang yang nanti datang kemari. Sampaikan permintaan maaf saya kepada mereka. Dan katakan kepada mereka juga, jika mereka punya salah pada saya sudah memaafkan mereka semuanya. Beliau kemudian menengadahkan pandangannya ke atas langit. Tersenyum, beliau berkata, La ilaha illallah. Kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir.
kematian yang indah. Bagaimana denganmu? Bukankah ia adalah sesuatu yang pasti? Bukankah pasti waktunya datang padamu kematian itu? Persiapan macam apa yang boleh kamu lakukan di sisa hidupmu ini? Para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keamsal Baba Khadijah, seperti Baba Khadijah ini. Kemudian yang sekarang kita sedang berada di makamnya ini, Habibana Nur. Saudariku sekalian saya muliakan, mereka hamba-hamba yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan hanya dengan memandang wajahnya saja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti Habib Nuh, saudara sekalian, mungkin kamu akan berkata, tapi kami tak berjumpa dengan Habib Nuh. Iya, betul. Tapi bagaimana menurutmu jika memandang makamnya saja akan mengingatkan kita kepada Allah? Bukankah begitu? Kita semua tahu bagaimana jalan yang semestinya mengarah kemana, kemudian jadi akhirnya terpaksa harus dibelokkan kemana, karena ada makom waliullah yang ada di tempat ini. Bukan begitu sejarahnya? Kalian semua sudah mengetahui ini. Bahwa setiap kali memandang makom ini, yang memang Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menjadikannya hampir selalu dilewati oleh orang-orang yang lewat berlalu lalang di Singapura. Bukankah ini adalah jalan sibuk yang hampir selalu dilewati? Bukan begitu? Saudara sekalian saya muliakan, tidakkah keberadaan makamnya mengingatkanmu kepada Allah? Bahwa bahkan di tempat yang umat Islamnya minoritas saja, Allah kalau mau memuliakan walinya, Allah muliakan dia. Yang makamnya tidak bisa dipindahkan. Saudara sekalian saya muliakan, saya datang ke Guangzhou beberapa bulan lalu. Saya berziarah ke makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di tengah-tengah pusat kota Guangzhou. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di sana. Saya membayangkan makamnya ada di Cina, sahabat Nabi kita Muhammad pastilah tak terawat. Pastilah makamnya hanya tempat kecil, sebab ianya berada di tengah komunitas yang bahkan bukan komunitas muslim. Tapi tahukah kamu, makamnya terletak di tengah pusat kota Guangzhou dengan taman yang paling indah di kota tersebut dan sangat lebar sekali, berhektar besarnya. Saya bahkan menginap di hotel yang bahkan pemandangan dari hotel tersebut adalah ke makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mengajarkan kepada kita sekalian, Allah kalau hendak memuliakan para wali-walinya, Allah tak peduli seberapapun mahalnya tanah di tempat tersebut. Allah tak peduli seberapapun ahli dunia akan berbuat apapun di dunia. Allah kalau mau memuliakan kekasih-kekasihnya, Allah muliakan. Sebab bumi ini adalah milik Allah. Bahkan kubur mereka dimuliakan Allah SWT. Dimanapun saja mereka berada. Kamu bayangkan jika di dunia saja demikian cara Allah memuliakan mereka, bagaimana pula dengan di hari akhirat nanti. Dan jika kamu hidupmu di dunia hanya untuk sekedar mengejar dunia belaka, silahkan bayangkan
Seperti apa kiranya nasibmu di hari akhirat nanti. Jangan mau saudariku sekalian dibuat jatuh bangun dengan dunia. Dunia meninggalkanmu, akhirat pula tentu saja. Tapi di saat kamu mengejar Allah, di saat kamu mengejar akhirat, di saat kamu mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu bergerak menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat kamu mulai membesarkan Allah, mengagungkan Allah di dalam hatimu, maka kamu akan lihat kamu sedang bergerak menuju kebesaranmu, menuju kemuliaanmu, menuju kebahagiaan hidupmu dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Alladzina idza ru'u dzikrallah. Kekasih Allah adalah orang-orang yang apabila kamu memandang mereka akan mendekatkanmu kepada Allah. Maka sebagaimana Allah telah menghadirkanmu di tempat ini, semoga Allah tidak menghalangkanmu dari keberkahan mereka untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkanmu kepada Allah. Sebab saudaraku sekalian yang saya muliakan, tak ada makna dari kita mendatangi makam atau mendatangi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali jika ianya dapat mendekatkanmu kepada Allah. Tak ada arti dari kamu datang ke makam wali, dari kamu mendatangi seorang ulama, dari kamu menghadiri majelis ilmu. Tak ada maknanya jika tidak mendekatkanmu kepada Allah, jika tidak mendekatkanmu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu saja dua hal: mengikuti jalan hidup mereka yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam hati mereka, mengagungkan apapun yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan taat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan hidup manusia paling agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu meneladani mereka dalam kehidupan kita. Dan yang keduanya, yang terakhirnya adalah dengan mencintai mereka. Dua jalan ini harus kita tempuh. Jalan takwa dan jalan cinta. Takwa kepada mereka, takwa kepada Allah seperti mereka bertakwa kepada Allah, dan mencintai mereka sebab cinta kita kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita kepada Allah. Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di belakang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di malam hari ini di makam walinya Allah Subhanahu wa taala, semoga pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelak di hari akhirat nanti dapat berkumpul bersama dengan mereka insyaallah, tidak terhalang dari keberkahan para wali-walinya Allah. Kita baca suratul Fatihah dengan niat yang semacam ini dan dengan niat-niat yang lain. Kita minta kepada Allah, semoga dengan berkahnya Habibana Nuh, dengan berkah Habib Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap hajat-hajat kita. Dan hajat kita yang terbesar adalah ampunan Allah. Hajat kita yang terbesar adalah kedekatan dengan Allah. Hajat kita yang terbesar adalah keridhaan Allah. Hajat kita yang terbesar adalah kematian kita dalam husnul khatimah. Hajat kita yang terbesar adalah
Apabila datang ajal menjemput kita, Allah berkenan menerima kita sebagai hambanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Dan juga semoga Allah berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita yang lain-lainnya. Silakan sebutkan hajat-hajatmu masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila ruhi habibana Nuh habsyi, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal minbus wa ghairi, innaka wali kulli khair, mutafadil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, taubatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhika al-karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afik, wa halawatan munajatik ya Allah. Pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami berada di makam salah satu dari wali-walimu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memandangnya dengan pandangan penuh rahmat pada Habib Nuh, pandanglah kami hari ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Baguskanlah akhlak kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Penuhkanlah hati kami dengan kesabaran. Penuhkanlah hati kami dengan rasa syukur. Bimbinglah jalan kehidupan kami ya Allah. Hidupkan kami dengan takwa. Dekatkan kami dan penuhkan hati kami dengan cinta kepadamu, kepada baginda Nabi Muhammad, serta kepada para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, yang cinta kepada mereka mendekatkan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu untuk kami dan untuk keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami, orang tua kami, suami kami, saudara-saudari kami, ponakan-ponakan kami. Semua orang-orang yang hati kami menyayangi mereka ya Allah. Kami mohon padamu bimbingan-Mu untuk kami semuanya ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Bimbing kami menjalani kehidupan seperti mana yang Engkau inginkan. Bimbing kami menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah diajarkan baginda kami Nabi besar Muhammad. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari petaka ya Allah. Jauhkan kami dari apapun yang membuat-Mu murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami seringkali salah arah dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kembalikanlah kami senantiasa padamu ya Allah. Hadirkan kami senantiasa di tempat-tempat yang mulia ya Allah. Hadirkan kami di masjid ini, di makam Habib Nuh lagi dan lagi ya Allah. Dan juga hadirkan kami di makam para wali-walimu, di makam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampaikanlah langkah kaki kami ke sana ya Allah. Sampaikan langkah kaki kami ke sana ya Allah. Di dunia ini dekatkanlah kami dengan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah.
di akhirat nanti. Ya Allah, dekatkan kami dengan mereka ya Allah. Engkau saksinya kami cinta pada mereka ya Allah. Engkau saksinya kami cinta kepada mereka ya Allah. Maka jangan halangkan kami dari keberkahan mereka ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجمعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. Ya Allah, balaslah seindah-indah balasan semua yang telah mengupayakan majlis pada hari ini ya Allah. Berkahilah kehidupan mereka, karuniakan segala kebaikan pada mereka semuanya, kepada pengurusi majelis dan kepada pengurusi masjid, kepada pengurusi makam yang telah mengupayakan majelis pada hari ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya acara pada hari ini, terlaksananya majelis pada hari ini. Hanya kepadamu kami memohon balasan, seindah-indahnya balasan untuk mereka semuanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.